Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Azwa dari kelas MI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, dan yang kedua tentang ruang lingkup, dan yang ketiga tujuan, dan yang keempat yaitu sumber. Yang pertama yaitu definisi dari hukum Islam atau syariah. Dari bahasa adalah jalan lurus atau sumber air. Dan dari istilah yaitu sistem aturan ilahi yang mengatur hubungan seperti manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Dan yang kedua yaitu ada sifat hukum Islam. Yang pertama ada aspek insaniyah atau kemanusiaan dan robaniyah yaitu ketuhanan. Dan yang kedua yaitu ada aspek syamilah atau komprehensif. Dan yang ketiga yaitu ada aspek samiwah yaitu wahyu. Dan yang ketiga yaitu adalah ruang lingkup. Di antara ruang lingkup sepertinya ada satu ibadah. Ibadah seperti ibadah contohnya yaitu sholat, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu mu'alamah. Seperti di sini bisa saya berikan contoh seperti munakahat, wirasah, muamalat, jinayat, alakam, as-sultaniyah, dan syiar. Dan yang ketiga yaitu ada tujuan hukum Islam. Di sini Islam memiliki tujuan yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Dan yang terakhir yaitu memelihara harta. Di sini sumber hukum Islam terdapat dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya bahwa, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulul amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, yang lebih baik akibatnya. Dan yang ketiga ada fungsi hukum Islam. Di antara lain ada fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, dan yang ketiga fungsi jawawir, yang keempat fungsi tazim wa'is al-ummah. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang HAM. Di sini definisi HAM. HAM adalah hak-hak manusia yang melekat dari manusia, mustahil dan hidup dengan manusia. Dan yang kedua ada sejarah. Dari sejarah HAM ada piagam Magna Carta dari tahun 1215 di Inggris. Dan yang kedua ada Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. Dan yang ketiga ada The American Declaration of Independence. Dan yang keempat ada The French Declaration tahun 1789 di Prancis. Dan yang kelima ada The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. HAM dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM dalam Islam. Yang pertama ada bersifat teosentris atau antropensentris. Yang kedua ada prinsip HAM dalam Islam. Yang pertama ada satu martabat manusia, dan yang kedua prinsip persamaan, dan yang ketiga prinsip kebebasan menyatakan pendapat, yang keempat prinsip kebebasan beragama, dan yang kelima hak atas jaminan sosial, yang keenam hak atas benda. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam Islam. Yang pertama ada konsep syura atau yang sering disebut dengan musyawarah, terdapat dari surat Quran surat 42 ayat 28. Yang kedua ada konsep ijma atau yang disebut dengan persetujuan atau konsensus. Dan yang kelima ada konsep ijtihad.
HAM dalam Islam. HAM dalam Islam diantaranya ada kayak bersifat teorsentric. Sekian PPT pertama dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.